masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Jangan ragu dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, Yesusku. Kau sangat ku cinta. Sembah Dia. Oh, ku kan menari, ku kan bersuka di hadapan-Mu. We worship You, Lord. Mari kita bangkit berdiri. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalammu, oh Yesusku.
bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Sangat ku cinta. Kami percaya hanya padamu Tuhan. Ku bersuka di hadapanmu, Kaulah sumber kekuatan, sumber sukacitaku. Oh, haleluya, Yesus. Oh Jesus, we worship you Lord. Thank you God. Saya undang Pak Abraham untuk maju ke depan membuka ibadah pagi hari ini. Thank you God. We worship you Lord. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau beri kesempatan kami pada pagi hari ini di tempat yang baik, dalam kondisi kami secara jasmani terutama rohani yang baik, di dalam bimbingan Roh Kudus yang adalah Roh-Mu sendiri. Ingatkan kami betapa penting kami datang ke rumah-Mu, memuji membesarkan Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan Bapa kami yang bertahta di atas pujian. Terus Bapa, berikan kekuatan, curahkan Roh Kudus, urapan-Mu terhadap tim puji-pujian, terhadap kami semua, sehingga puji-pujian yang kami naikkan kiranya Kau berkenan dan layak di hadapan-Mu. Kami serahkan dari awal sampai dengan akhirnya, sampai dengan hamba-Mu nantinya menyampaikan firman, dan kami semua duduk tenang mendengarkannya. Bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam perjalanan, kiranya Kau sertai mereka, tibakan di tempat ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bagi saudara-saudara kami yang lupa, Kau ingatkan, dan Kau pertemukan kami pada kali yang lain. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang baik, kami sudah sampaikan doa kami di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita lebih keras lagi. Semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya, Yesuslah sumber kekuatan kita, amin. Boleh keluar dari bangku kita, berikan senyuman termanismu, katakan Yesus luar biasa. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Telah ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yes, Yesus kita, amin.
hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Oh, Allah sumber kuatku, oh, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, oh, Allah sumber kuatku, oh, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, 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 selamanya. Selamanya Yesuslah sumber kekuatan kita, amin. Senggol kanan kirinya, kita siap memuji Tuhan lagi. Haleluya. Hanya nama Yesus yang layak kita tinggikan. Nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Boleh tepuk tangan yang keras, jangan ragu. Naikkan ucapan syukur kita ke depan Tuhan dengan pujian, dengan sorak-sorak, dengan tepuk tangan yang luar biasa. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Jangan biarkan kita terintimidasi oleh apapun. Kita sadar kita punya Tuhan yang besar. Biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu
kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagung tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya, Yesus kita dahsyat, amin. Silakan duduk. Yesus kita dahsyat. Kita bersorak hanya kepada Dia. Sebelum kita mendengarkan kabar baik, kita harus tetap fokus hanya kepada Dia. Yesus yang telah memulai, Dia mengerjakan, dan menyelesaikannya. Ingat kasih Yesus mengubah hidup kita menjadi lebih baru. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya Yesus. Kita ingat kasih Yesus luar biasa yang mengubahkan setiap kita, yang menebus kita, menjadikan kita baru di hadapan-Nya, sehingga kita layak di hadapan Bapa. Thank you God. Mari kita katakan, begitu besar kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu
bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari saya sebut untuk bangkit berdiri, kata ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, mengubahkan hidupku. Kasih Yesus, sempurnakan aku. Hanya kasih Yesus, oh sembuhkan lukaku. Hanya Yesus, kekuatanku. Oh Yesus, kasih-Mu Tuhan, sempurnakan hidupku. Oh, we worship you Lord. Kami mau sembah Engkau Tuhan. We worship you Lord.
Ingat kasih Yesus. Dia yang mengubahkan setiap kita menjadi baru. Bukan kuat dan gagah kita, tapi oleh kasih karunia-Nya. Looking unto Jesus. Pandang Yesus. Pandang salib Yesus. Darahnya tercurah. Bilur-bilurnya yang menyembuhkan setiap kita. Hanya Dia yang melayakkan kita. We worship the Lord. Thank you, Jesus. Mari kita berkata-kata. Naikkan ucapan syukur kita ke hadapan-Nya. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan ini. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan, Kau sangat baik. Kau yang melingkupi kami dengan sayap-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang dan bersyukur atas anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Dan kami datang membuka hati kami, jiwa kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Kami bersyukur Engkau yang sudah melayakkan kami, Engkau yang sudah menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya oleh karena korban Kristus di kayu salib. Terima kasih Tuhan buat waktu yang berharga ini. Saatnya kami mau menerima kebaikan firman Kristus dan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Engkau yang mengerti, Engkau yang tahu setiap kebutuhan kami. Apapun itu ya Tuhan, Engkau yang mengenal kami lebih daripada siapapun. Karena itu kami membuka jiwa kami, roh kami Tuhan. Biar pada saat ini hanya kasih dan kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih setiap saudara dan saya yang siap menerima kabar baik. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara silakan duduk. Amin, amin. Thank you tim musik. Nanti saya berharap tim musik bisa standby, kita sama-sama terus mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Amin. Shalom. Shalom.
Ya Tuhan Yesus, baik, saya lihat ada beberapa saudara kita yang baru saya lihat ya, mungkin ada seorang bapak. Selamat datang Pak. Puji Tuhan, terima kasih ya. Kita kasih tepuk tangan dong saudara ya, puji Tuhan, haleluya. Ada juga yang bersama dengan Pak Yanto tadi, siapa Pak? Oh, mate ya, asisten ya yang ini Tiffany. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini semuanya sehat ya, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka hati dalam doa. Saya tadi mengatakan, mari kita membuka hati, membuka pikiran kita, jiwa kita. Karena kalau saudara nggak membuka hati, nggak membuka pikiran dan jiwa, saudara datang dan pulang sama saja tidak memiliki apa-apa. Terima kasih Pak Ruli ya atas bantuannya. Oke. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti kita datang membawa sebuah timba. Zaman dulu saya saudara waktu masih ya dari kecil ya, dari mulai kelas 1 SD bahkan ya, karena kami tinggal di kampung ya. Jadi kerjaan orang tua yang paling sederhana dan ringan disuruh bantu untuk menimba air. Karena belum ada keran, ledeng, air bersih, hanya 1-2 orang yang punya air bersih gitu ya. Jadi setiap pagi saya harus bangun untuk sebelum ke sekolah saya harus datang membawa timba saudara, jerigen, timba gitu ya. Dan itu pun harus menunggu karena ngantri gitu ya untuk mendapatkan air. Dan ketika saya datang ya yang saya harus lakukan adalah saya harus membuka tutup jerigen itu dan biar air itu mengalir. Ketika dia penuh baru saya bawa pulang. Jadi saya membawa sesuatu. Begitu juga dengan jiwa kita di dalam Tuhan. Kita datang pagi hari ini, Tuhan mau kita membuka hati kita. Katakan membuka hati. Amin. Buka jiwa kita sehingga kita boleh menerima kebaikan Tuhan pada hari ini. Saya berikan judul khotbah saya pagi ini yaitu sedikit itu banyak. Amin. Kalau Tuhan bekerja di dalamnya. Sedikit itu banyak. Jadi kalau kecil itu apa? Besar. Amin. Ayo ikuti kata-kata saya. Sedikit itu banyak. Kalau kecil itu besar. Apa saja yang saudara lihat dalam hidup saudara yang gak ada apa-apa. Tapi kalau Tuhan bekerja pasti luar biasa. Amin. Haleluya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan. Satu kisah yang luar biasa di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Saya merenungkan beberapa hari ayat-ayat ini dan saya diberkati. Dan sebagai gembala saya rindu saudara juga mendapat makanan segar pagi hari ini. Yaitu kebenaran firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya kalau bisa diganti backgroundnya jadi yang lain bisa baca. Kalau ini backgroundnya putih, tulisan putih bisa diganti biru aja. Ya Bapak Ibu. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 dikatakan salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Supaya kita bisa aktif, saudara membaca ayat 2, ayo silakan 2, 3. Kecuali ya ayat 3 saya bacakan ya, dikatakan lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Ayat 4. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat 6. Haleluya.
Ayat 7 kita baca bersama-sama. 2, 3. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Amin. Saudara, kehidupan ini adalah kehidupan yang seringkali kita tidak bisa prediksi apa yang dapat terjadi. Di awal tahun mungkin kita berdoa Tuhan supaya memberkati apapun yang kita kerjakan, yang kita usahakan, dalam pelayanan juga demikian. Tetapi yang kita tahu hidup di dunia ini enggak semuanya selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Betul enggak saudara? Kadang-kadang tiba-tiba, loh kenapa seperti ini, loh kenapa kok enggak seperti yang saya harapkan. Nah pagi hari ini kita mau belajar mempercayai sesuatu yang luar biasa yang Tuhan dapat kerjakan. Saya tadi berikan judul sedikit itu banyak saudara. Ya, di sini dikatakan ada fakta. Pertama di sini ada seorang istri yang sudah janda karena suaminya sudah mati. Istri nabi, tidak ditulis nabi siapa gitu ya. Sudah janda pula dan berhutang lagi saudara. Jadi ada satu masalah yang kita lihat wah luar biasa. Ya, anak-anaknya siap untuk dirampas gitu saudara. Jadi mungkin penagih hutang sudah datang dan mengatakan kalau kamu nggak bayar anak-anakmu akan aku ambil dan jadikan budak. Itu pasti situasi yang tidak enak bagi siapapun. Ya saudara, setiap kita mungkin pernah mengalami hal-hal yang sulit pastinya. Tetapi luar biasa pagi hari ini kita langsung melihat ayat demi ayat. Dikatakan dia mengadu datang kepada Nabi Elisa. Dia datang kepada siapa saudara? Elisa. Elisa artinya, Eli itu bahasa Ibrani Tuhan atau Allah, Jehovah. Artinya Tuhanku keselamatanku. Itu artinya Elisa atau Tuhan keselamatanku. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi yang tadi saya katakan, yang kadang-kadang kita nggak bisa prediksi, bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi tahukah kita bahwa kita memiliki Tuhan yang besar? Amin. Mungkin saudara mendengar, itu lagi. Apalagi saudara, mungkin saudara pikir mau firman seperti apa lagi. Tetapi saya percaya ketika kita berbicara tentang Tuhan, maka Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Elisa artinya God is salvation. Tuhan adalah keselamatan. Dan wanita ini datang berseru, dikatakan dia datang berseru mengadukan keadaannya kepada Elisa, hambamu suamiku sudah mati. Jadi hambamu ini maksudnya ternyata nabi ini saudara adalah juga pengikutnya Elisa gitu ya. Ya, orang-orang yang mensupport pelayanan Elisa dan salah satu nabi dalamnya, dan dia sudah meninggal, tinggal istrinya yang memiliki masalah yang begitu banyak. Tetapi puji Tuhan seorang wanita ini dia ingat bahwa dia bisa dapat pertolongan dengan dia datang kepada Nabi Elisa. Saya percaya pada pagi hari ini tidak ada pertolongan yang lain selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amsal 18 ayat 10, mari kita lihat ayat ini berkata. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amin saudara. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Saya bagikan beberapa waktu yang lalu ya di acara ibadah batalion dan juga di jemaat pada mungkin 2-3 tahun yang lalu tentang nama-nama Tuhan. Berapa hari lalu juga saya sharing dengan seorang bapak dan saya menyampaikan hal ini. Kita punya Tuhan yang memiliki nama yang luar biasa. Namanya enggak cuma satu, bukan kita punya Tuhan lebih dari satu, tidak. Tuhan kita hanya satu. Amin. Tuhan kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita mengenal Bapa, kita juga mengenal Yesus Kristus yang adalah satu dan Roh Kudus adalah satu. Dan oleh karena itu dikatakan nama Tuhan. Nama Tuhan enggak cuma sekedar Tuhan, tetapi ada sesuatu yang terkandung di dalam namanya. Dan salah satu namanya dikatakan di dalam firman Tuhan, Jehovah Jireh. Amin saudara. Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang menyediakan. Jadi si istri nabi ini yang sudah janda ini dia tahu bahwa ada jawaban kalau dia datang kepada Tuhan. Selalu ada jawaban karena dia datang kepada Tuhan yang luar biasa. Tadi saya katakan
mengartikan nama Elisa itu, walaupun Elisa bukan Tuhan, manusia biasa, tetapi menggambarkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah situasi, masalah, persoalan yang dihadapi oleh wanita ini, yaitu Tuhan adalah keselamatan. Nah, kita mau melihat prinsip apa saja yang bisa kita ambil kalau kita membaca ayat ini dari ayat 1 sampai 7. Dan mari kita buka hati seperti tadi, kita bawa timba kita datang dan kita mau perhatikan. Karena ketika kita mendengar firman, maka iman kita timbul. Amin saudara. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dalam situasi, dalam keadaan yang kita baca di sini, yaitu istri dari nabi ini yang sudah menjanda, dia sudah janda, berhutang, dan anak-anaknya terancam untuk diambil menjadi budak saudara. Tetapi dia tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa dan dia datang kepada Nabi Elisa dan Elisa menyampaikan hal ini. Kita lihat di ayat yang kedua. Ya, jawab Elisa kepada wanita ini, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Haleluya. Saudara, percaya bahwa ketika kita dalam keadaan yang sulit ini, kita berseru kepada Tuhan dan sesungguhnya Tuhan mulai menjawab. Amin. Tuhan mulai menjawab. Dengan kata lain di sini dikatakan, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Jadi ada satu willingly atau ada satu kerelaan dari Nabi Elisa untuk menolong janda ini. Yesus pernah juga memberikan satu contoh. Ada seorang wanita, ya saya sudah bagikan juga hal ini, yang dia memiliki perkara dan tapi dia nggak punya apa-apa untuk memenangkan perkaranya. Dia datang pada seorang hakim yang akan memvonis perkaranya, dia menang atau dia bersalah atau apapun itu. Tapi hakim ini lalim, hakim ini jahat. Hakim ini tidak punya perasaan, tetapi wanita ini selalu datang mengetok pintu sang hakim. Tolong Pak Hakim, bela hak saya, tapi Pak Hakim gak gubris. Setiap hari, setiap waktu si wanita ini datang, akhirnya hakim ini berkata, kian, ya, waduh terganggu juga ini saya diketok-ketok sama ibu ini. Lebih baik saya menjawab apa yang menjadi kebutuhannya. Itu hakim yang lalim. Tuhan kita bukan hakim yang lalim, amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang peduli, katakan peduli. Pagi hari ini kita memiliki Tuhan yang peduli, dia datang kepada kita dan bertanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Wah luar biasa, pagi hari ini waktu saudara datang berdoa, Tuhan tahu apa yang menjadi masalah saya, persoalan saya. Percaya di roh saudara dengarkan perkataan ini, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Mungkin kita bertanya, emang Tuhan Yesus pernah ngomong seperti ini? Pernah saudara, bahkan berapa kali Yesus ditulis di Injil dikatakan ketika ada orang yang datang kepada dia, Yesus bertanya, apa yang dapat aku perbuat bagimu? Kita memiliki Tuhan Yesus, amin. Tuhan yang sangat luar biasa, yang peduli kepada kita. Kita lihat Matius 20 ayat 32 sampai 34. Ya, Matius 20 ayat 32 dulu, ayat 32 dulu. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini orang buta yang datang mendekati Yesus dan memohon. Dan Yesus berkata, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Sama dengan perkataan Elisa. Dengan kata lain saya mau katakan, mau tegaskan lagi, Elisa ngomong seperti itu, Elisa mewakili Tuhan dan Tuhan sendiri Yesus datang kepada kita dan bertanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Kita bisa banyak kebutuhan, mungkin juga keinginan kita bisa sampaikan. Tetapi yang perlu, yang kita pastikan, kita percaya bahwa dia dapat melakukan segala sesuatu. Katakan dia dapat melakukan segala sesuatu. Jadi prinsip pertamanya adalah saudara percaya dulu. Karena saudara percaya, saudara datang meminta kepada Tuhan. Yesus juga pernah mengajar, mintalah maka kamu akan diberi. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapat. Dan prinsip yang pertama ini, apakah yang dapat kuperbuat bagimu?
Dan Yesus yang menjadi jawaban pagi hari ini. Kalau di selanjutnya ayat 33 apa yang terjadi? Kita lihat Matius 20, jawab mereka, Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Dan apa yang terjadi kepada orang itu ayat 34? Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, jadi beberapa orang, seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Katakan amin dong saudara, amin. Ya mereka jadi lebih dari satu orang, kadang mungkin kita berpikir, ya itu sih dia, kalau saya belum tentu. Nah kita harus percaya, Tuhan juga bisa melakukan secara korporat kesembuhan, mujizat dalam kehidupan kita. Karena dia berdaulat. Nah di sini kita melihat yang pertama tadi, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Ini adalah sadari, percaya, yakini hari ini Tuhan berdiri depan saudara dan bertanya, anakku, apa yang engkau ingin aku perbuat kepadamu? Dan mari kita datang kepada Tuhan dan berkata, ya Tuhan engkau tahu. Kita boleh katakan apa saja dan Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Nah yang kedua yang terjadi di dalam ayat ini kita melihat, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Nah yang kedua, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Jadi kedua ditanyakan, kamu punya apa? Mungkin wanita ini balik mikir, aduh saya aja ini udah kesusahan seperti ini, nggak punya apa-apa. Tapi dia ingat satu-satunya yang dia punya hanya sebuah buli-buli. Buli-buli itu apa sih saudara? Bukan membuli orang ya, bukan. Buli-buli itu, itu ada Pak Ernst tuh, ada tumbler tuh ya. Itu zaman dulu enggak seperti itu, zaman dulu seperti kantong dari kulit sapi atau kulit rusa, itu dibuat tempat minyak atau tempat air, itu buli-buli Pak. Ya, buli-buli itu adalah tempat yang untuk, bukan tempayan beda. Buli-buli itu ya seperti tadi tuh, seperti botol kecil yang Pak Abraham punya tuh Pak, itu buli-buli. Jadi enggak banyak isinya. Dan wanita ini katakan, aku cuma punya buli-buli. Tetapi ditanyakan oleh Elisa, apa yang kau punya di rumah? Dan dia katakan, cuma sebuah buli-buli. Saya teringat lagi ketika Tuhan memanggil Musa. Musa, engkau akan kujadikan pembebas untuk orang Israel. Dan Musa berpikir, dia enggak punya apa-apa. Tetapi Tuhan katakan, apa yang ada di tanganmu Musa? Musa menjawab, apa saudara? Tongkat. Hanya sebuah tongkat, tetapi ternyata dari tongkat itu Tuhan bisa memakai Musa untuk memperlihatkan kuasa dari Tuhan yang luar biasa, sehingga orang Mesir bisa ditaklukkan oleh Musa dengan kuasa Tuhan yang luar biasa melalui kehidupan Musa. Pagi hari ini mungkin kadang kita bertanya, apa sih yang saya punya, apa sih yang saya miliki? Mungkin saudara enggak memiliki apa-apa, tetapi kalau hari ini saudara boleh datang kepada Tuhan, saudara memiliki, saya katakan buli-buli rohani ini adalah kerinduan, iman yang mungkin cuma kecil, tetapi kalau saudara datang dan bawa kepada Tuhan, kita akan lihat dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, amin. Apa yang dikatakan oleh Elisa setelah dikatakan berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun. Jadi dia enggak punya apa-apa selain di rumah kecuali sebuah. Berarti berapa banyak saudara? Cuman satu. Buli-bulinya cuman satu. Ya, dalam bahasa Inggris itu disebut a jar of oil. Jadi tempat minyak. Tempat minyak. Kayak mungkin kayak minyak kayu putih ya. Atau minyak, pokoknya kecil sekali gitu ya, bukan seperti tempayan besar. Ini memberikan pengertian rohani kepada kita. Tidak peduli saudara seperti apa atau hanya memiliki iman yang kecil saja, tapi kalau saudara datang dan percaya, Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang besar. Lalu berkatalah Elisa di dalam ayat berikutnya, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Jangan sedikit.
Dan kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Wah, luar biasa. Kalau wanita ini mungkin dia mikir, cuma satu buli-buli terus tuang di bejana-bejana, gimana caranya? Kadang-kadang kita dibawa oleh Tuhan untuk tidak menggunakan logika kita. Yang Tuhan mau adalah kita percaya dan taat saja. Amin saudara. Tadi saya katakan yang dimiliki oleh wanita ini hanya sebuah buli-buli, tumbler atau kantong kecil tempat minyak. Tetapi Elisa mengatakan kamu harus mencari bejana-bejana kosong. Ya, ini sebenarnya Tuhan sedang mengajar seorang wanita ini gambaran kita, gereja Tuhan. Amin. Untuk memiliki iman yang besar, visi yang besar di dalam kehidupan kita. Miliki visi yang besar, karena dikatakan bejana-bejana sebanyak mungkin. Saya nggak ada alatnya ya. Buli-buli tadi ya, dan bejana itu dua bentuk yang pasti berbeda. Buli-buli hanya mungkin ya setinggi ini 30 cm paling panjang, tetapi bejana bisa besar sekali. Bejana mungkin lebih dari 10 kali lipatnya dari buli-buli yang kecil itu. Artinya apa kepada kita pagi hari ini? Tuhan ingin kita memiliki visi yang besar. Kalau saudara berada di gereja ini mungkin saudara berpikir, gereja ini kecil. Ya memang gereja ini kecil. Tetapi kalau saudara memiliki visi yang besar, nggak ada yang mustahil saudara. Amin. Keluarga saya, usaha saya cuma segini-gini aja. Tapi mari miliki visi yang besar dari Tuhan. Amin saudara. Miliki visi yang besar karena Tuhan yang suruh. Pergi carilah bejana kosong nggak ada isinya. Bagi orang lain nggak ada artinya. Tetapi bagi saudara itu adalah kesempatan, itu adalah anugerah Tuhan, itu adalah cara Tuhan yang ajaib yang bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Dikatakan bejana-bejana yang sebanyak mungkin yang dapat kita dapat. Elisa katakan bawa. Dan apa yang dikatakan selanjutnya yang keempat, masuklah dan tutuplah pintu. Jadi ketika bejana-bejana ini sudah ada, dibilang masuklah dan tutuplah pintu. Tuhan menyuruh kita untuk ayo kita mengadakan satu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita intim dengan Tuhan, kita percaya dengan Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Buli-buli kita memang cuma kecil dan saat ini ada bejana-bejana kosong. Sebenarnya bejana juga berbicara tentang hati kita yang mau diisi oleh Tuhan. Ya amin saudara, adalah hidup kita yang mau dipenuhi oleh Tuhan. Masuklah dan tutuplah pintu, artinya berdoa dalam kesatuan. Kalau saudara memiliki pasangan suami dan istri, ayo berdoa. Tuhan, keadaan kami seperti ini, masalah kami seperti ini, tetapi ini iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup untuk menolong kami melewati masa-masa yang sukar ini. Amin. Ketika kita berdoa, kita percaya hal itu, maka Tuhan katakan, ayo datang berdoa, kita tutup pintu, kita hanya berhubungan dengan Bapa di surga. Tuhan tahu kebutuhan kita dan saya yakin ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan yang luar biasa. Nah, yang kelima dikatakan setelah mereka tutup pintu dan memegang buli-buli itu, dan Elisa katakan, dan tuanglah kepada setiap bejana-bejana yang ada. Mereka sudah kumpulkan berapa banyak, nggak disebut berapa banyak, dan mereka mulai menuang. Mungkin wanita ini ketika mulai menuang, wah benar nggak ini kalau habis bagaimana? Tapi ternyata ketika dia mulai menuang di satu bejana yang pertama, itu tidak pernah habis, mengalir terus. Tahukah saudara, kasih Tuhan tidak pernah habis untuk kita. Amin. Kuasanya tidak pernah berhenti untuk kita. Masalahnya kita mau buka hati kita, bejana Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, kita percaya, maka kuasa Tuhan itu mengalir dengan luar biasa. Dikatakan di sini saudara, saya bacakan supaya kita boleh membayangkan hal ini, yaitu kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anakmu masuk, lalu tuangkan minyak itu ke dalam segala bejana, katakan segala bejana. Semua yang ada yang
kita percaya, yang kita imani, kita bawa. Dan biar Tuhan yang berkarya di dalam segala bejana. Bejana ini mungkin berbicara juga bagian-bagian dalam hidup kita. Baik rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita. Itu adalah bejana yang saya percaya. Yang Tuhan mau kita bawa. Jangan kita pikir urusan masuk surga aja saya mau percaya Tuhan. Tapi urusan kerja itu saya yang lebih tahu. Itu yang saya lebih mengerti daripada pada orang lain. Itu berarti kita tidak percaya bahwa Tuhan yang sanggup melakukan sesuatu yang besar. Kita lebih percaya pada diri sendiri, itulah kesombongan, dan kesombongan mendatangkan sesuatu yang tidak baik pasti untuk kita, saudara. Tuhan menentang orang-orang yang sombong, yang congkak. Tapi Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Masuklah dan mereka mulai menuang. Selanjutnya di dalam ayat ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh. Berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, anak itu menjawab, tidak ada lagi bejana mama. Mungkin dia ngomong gitu, enggak ada lagi. Jadi selama Anda membuka hati untuk Tuhan, Tuhan isi. Kalau Anda tidak ada bejana kosong lagi, maka itu berhenti, saudara. Sesuatu yang ajaib terjadi dalam kehidupan seorang wanita ini bersama anak-anaknya. Dikatakan lalu berhentilah minyak itu mengalir. Sehingga kita harus melihat ini dengan kacamata iman. Tuhan, saya mau bawa seluruh bejana kehidupan saya, pekerjaan saya, rumah tangga saya, bisnis saya mau taruh di bawah kaki Tuhan. Dan biar kasih dan kuasanya mengalir terus di dalam kita. Amin. Bagian kita tuang, saudara, tuanglah minyak itu, bertindak dengan iman. Ya, buli-buli dalam yang ada dengan berapa bejana-bejana yang begitu banyak. Jangan sudah lihat, aduh ini gimana caranya, Tuhan akan penuhi. Bertindaklah dengan iman. Saudara kasih dalam Tuhan, ini memang sebuah katakanlah sebuah perumpamaan, firman yang berupa perumpamaan, tetapi saya percaya yang dialami oleh wanita ini bukan sekedar perumpamaan biasa. Ini true story, ini kisah nyata. Kalau Tuhan melakukan bagi seorang janda yang ada di dalam ayat ini, Tuhan yang sama yang kita percaya hari ini di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang sama masih melakukan hal-hal ajaib dalam hidup kita. Katakan amin. Apapun yang ada di sekitar kita kelihatan sedikit, cuma sedikit. Tapi mari kita bawa kepada Tuhan. Jangan sedikit saudara simpan. Seperti seorang yang menerima 1 talenta. Masa saya cuma 1 talenta, udahlah ini nggak berguna, disimpan aja sama dia. Tapi yang menerima 3 talenta, wow luar biasa. Walaupun cuma 3, dia percaya dan dia mulai bertindak dengan iman. Dan Alkitab berkata, dia mulai berbuah-buah. Talenta itu mulai berlipat ganda. Yang menerima 5 apalagi, wow luar biasa. Tetapi yang menerima 1 dia hanya menyembunyikan. Ketika Tuhan datang pada hari ini, maksudnya firman Tuhan datang dalam hidup saudara dan bertanya apa yang saudara punya. Jangan kecil hati kalau hidup kita mungkin gak seperti orang lain. Gak perlu dibandingkan dengan orang lain. Tapi apapun keberadaan saudara hari ini, yaitu iman percaya kita, sekecil apapun itu, biar Tuhan yang berkarya dengan luar biasa. Sedikit itu banyak. Amin. Sedikit itu banyak, saudara. Di mata Tuhan. Ketika ada ribuan orang lagi dalam keadaan lapar, Yesus berkhotbah, mengajar, dan Yesus tahu. Yesus digerakkan oleh belas kasihan, 5.000 laki-laki ini mulai kelaparan, kira-kira seperti itu. Dan Yesus bertanya, adakah di antara kamu yang memiliki makanan? Dan mereka semua mungkin rata-rata enggak bawa makanan. Atau ada tetapi enggak mau diberikan kepada Yesus. Ini mah buat saya, ini mah untuk saya aja. Kalau saya kasih nanti saya makan apa? Seringkali kita tidak berani untuk melangkah. Kita pikir, aduh kalau saya melakukan ini, saya maaf bicara mungkin persembahan atau apapun, kadang kita ragu. Kita nanti saya bagaimana? Tapi waktu saudara percaya ada kuasa Tuhan, saudara bawa kepada Tuhan. Dan tiba-tiba dalam situasi kondisi di mana Tuhan ingin memberi makan kepada 5.000 orang, Alkitab mencatat di Injil,
di sana ada seorang anak. Tidak disebut namanya siapa, tetapi anak itu mungkin dia ngacung. Pak, saya punya 5 roti dan 2 ikan. Cuman punya 5 roti, mungkin temannya mencibir. Kamu yang bener aja. Emang ini cuma 5 orang yang ada di sini, ini ribuan orang. Tapi anak ini percaya bahwa yang ngomong, yang bicara itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Kadang-kadang kita memang perlu belajar dari seorang anak, saudara. Yesus berkata, kalau kamu tidak menyambut kerajaan surga seperti seorang anak ini, kamu enggak mendapatkannya. Karena anak-anak itu polos, saudara. Anak-anak itu apa yang kita katakan, mereka langsung percaya. Ya, mereka langsung percaya. Sekalipun kita bercanda atau mungkin kita mengatakan hal apapun itu, dia langsung percaya. Anak ini juga demikian. Tuhan mau kita memiliki hati seorang anak untuk mempercayai hal-hal yang besar dari Tuhan. Dan akhirnya anak ini dibawalah, makanan 5 roti 2 ikan dibawa oleh murid-murid, dan Yesus mengangkatnya dan mengucap syukur. Persoalannya bukan di tangan siapa saudara memberikan itu, bukan ke tangan seorang gembala, pendeta atau orang hebat di dunia ini, tetapi saudara menaruhnya di tangan Tuhan. Sebesar apapun itu, sekecil apapun itu, taruhlah di tangan Tuhan. Amin. Dan Tuhan mengucap syukur dan dia mulai membagi-bagikan. Dia mulai memecah-mecahkannya. Ya, mulai membaginya. 1 dibagi jadi 2. Berarti kalau dalam pemikiran matematika kita ya 1 dibagi jadi 2, setengah-setengah dong. Ya, semakin kecil. Tapi anehnya kalau ada di tangan Tuhan, 1 itu dibagi 2, terus dibagi terus, nggak pernah habis, nggak pernah habis, nggak pernah habis. Amin, saudara. Karena Tuhan sanggup melakukan. Kadang mungkin kita mendengar ini, kayaknya kayak dongeng gitu. Ada orang yang mengatakan, Pak itu benar pernah terjadi. Keraguan sekecil apapun dalam hati kita, disitulah hambatan mujizat Tuhan terjadi. Tapi ketika kita percaya, Tuhan lakukan, Tuhan sempurnakan, Tuhan yang melakukan mujizat, dan kita bisa, wow, luar biasa Tuhan itu. Apapun yang ada di sekitar Anda kelihatan sedikit, tapi itu banyak. Karena ada di tangan Tuhan. Dan kita adalah orang-orang percaya, menjadi banyak. Diperlukan adalah tindakan, pergilah. Ada banyak perintah di dalam Alkitab, pergilah, berilah, tebarkanlah, taburkanlah. Itu adalah tindakan kita. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita, ya aku mau pergi memberitakan firman Tuhan. Ya aku mau bersaksi bagi Tuhan. Ya aku mau menabur, aku mau melakukan sesuatu. Karena kita percaya. Dan saya tambahkan di sini, iman plus tindakan sama dengan mujizat. Iman tambah tindakan sama dengan apa? Mujizat. Dan wanita ini, ayat yang terakhir dikatakan, kemudian pergilah, wah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, kepada Elisa. Dia datang karena dia sudah mengalami hal yang luar biasa, dia tidak lupa. Dia datang kepada Nabi Elisa dan menceritakan. Dan orang ini berkata, atau Elisa berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Problemnya terselesaikan, saudara. Amin. Dia dapat menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Masalah yang mungkin sering kita hadapi yaitu ketika kita kekurangan, di satu sisi mungkin kita juga punya hutang. Apakah Tuhan tiba-tiba mungkin memberikan uang dari langit terus jatuh tiba-tiba seperti itu? Mungkin juga tidak. Tapi Tuhan punya cara yang ajaib. Tetapi yang pasti yang perlu kita lakukan adalah bertindak dengan iman. Karena Tuhan yang memberi hikmat apa yang harus kita kerjakan dan lakukan. Saudara berpikir apakah wanita ini hanya diam saja? Tidak. Bagiannya adalah saat dia dikatakan pergi cari bejana. Dia enggak diam, saudara. Dia mencari bejana-bejana itu. Kalau Tuhan juga menyuruh kita lakukan, kita juga lakukan. Walaupun itu mungkin orang mengatakan aneh, ngapain kamu ngumpulin bejana kosong? Mungkin itu bejana-bejana bekas, sudah rongsok, tetapi dikumpulkan. Saudara kasih dalam Tuhan, apapun yang kelihatan tidak mungkin bagi manusia. Tetapi ketika Tuhan yang sudah melakukan untuk kita, tidak ada yang dapat
menghambatnya. Haleluya. Pagi hari ini sedikit itu banyak. Amin saudara. Kecil itu besar. Haleluya. Kita percaya dalam segala hal ada Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan tahu. Katakan Tuhan tahu. Mari kita tundukkan kepala. Saya minta para pelayan musik kita ucap syukur buat firman Tuhan. Kita akan menerima perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur atas anugerahnya, kasih kemurahannya untuk kita. Mujizat terjadi karena kita percaya. Haleluya. Amin. Ada satu lagu saudara, saya sangat diberkati dengan lagu ini. Tuhan tahu, kita renungkan ya firman Tuhan sambil kita menyanyikan lagu ini. Lagu ini mengatakan, perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Amin. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Ini memang digambarkan hewan atau binatang, burung-burung dan tumbuh-tumbuhan. Apalagi kita kesayangannya. Percayakah saudara kesayangan Tuhan? Amin. Saudara boleh katakan, saya kesayangan Tuhan pelihara. Haleluya, karena Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Musik saja. Haleluya. Mari saudara bawa, mungkin itu hanya buli-buli kecil yang saudara miliki hari ini. Hampir tidak ada artinya di mata kita sendiri atau mungkin di mata orang lain. Tapi tahukah setiap langkah iman kita Tuhan sangat hargai. Sekecil apapun itu, Tuhan sanggup ubahkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kalau saudara respon bersama-sama firman Tuhan ini, saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Amin. Haleluya. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan, saya undang Bapak Wianto dan Bapak Iwan boleh menjalankan perjamuan. Amin. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan,
Tuhan sediakan. Katakan, kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan katakan ini dengan iman. Saat kau perlu, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Haleluya. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan. Sekali lagi katakan dengan iman. Saat kau perlu, saat kau perlu, Tuhan. Saat kau dengar, Tuhan. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, amin. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur, Tuhan berkati. Dengarkan firman Tuhan, saudara. Saudara boleh pegang roti di tangan kanan saudara pada pagi hari ini. Ini adalah tubuh Yesus Kristus. Kita sudah mendengar firman dan saudara sudah datang membawa buli-buli itu, yaitu kehidupan saudara sendiri yang mungkin sederhana, kecil dipandang mata, tetapi Tuhan sangat menghargai setiap tindakan iman kita di dalam Yesus Kristus. Saudara pegang roti ini dan dengarkan firman Tuhan berkata bahwa Ia mengasihi kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Renungkan ini, ayat ini saudara. Yesus saja anaknya yang tunggal diberikan untuk saudara. Dan Bapa yang baik itu tahu yang terbaik buat kita. Dia mengaruniakan segala sesuatu yang terbaik melalui anaknya Yesus Kristus. Di tangan kita ada roti. Inilah tubuh Yesus Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Dan biarlah kita mempercaya dan mengimani ada kuasa di dalam pengorbanan tubuh Yesus Kristus. Yaitu kuasa pemenuhan, kuasa pemulihan, kuasa kesembuhan dalam nama Yesus. Dialah sumber kekuatan kita, roti hidup kita yang memberikan kesejahteraan, memberkati kehidupan kita. Dan oleh karena itu mari kita dengan iman, kita terima bersama-sama roti ini, kita katakan, ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita makan saudara bersama-sama, haleluya, makanlah. Saudara boleh membuka cawan anggur ini dengan pelan-pelan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saudara boleh angkat. Kalau saudara sudah membukanya, hidup kita sungguh indah di hadapan Tuhan hari ini. Karena kita adalah anak-anak tebusan darahnya. Kita sudah diampuni, kita sudah dibasuh, dosa-dosa kita tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan.
Karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, semua dosa kita sudah dihapuskan, semua kesalahan kita sudah dilupakan, dan kita boleh mengalami anugerahnya yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang sudah dicurahkan bagi kami di Bukit Kalvari. Dan hari ini kami mau terima dengan iman, dan kami mengingat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kami terima ini bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum saudara, haleluya. Haleluya. Saat kita perlu, Tuhan tahu. Saat kita menangis, Tuhan peduli terhadap kehidupan kita. Haleluya. Oh Jesus. Terjadi kesembuhan, terjadi lawatan Tuhan untuk setiap saudara. Iman saudara menjadi kuat. Tubuh dan darah Yesus sudah menjadi berkat untuk saudara hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami terima dengan iman semua berkat-Mu yang Tuhan sudah sediakan hari ini untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara dan saya yang sudah diberkati, mari kita beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, semua diberkati, amin. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik karena kita orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita memberkati dengan penuh sukacita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku milik di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya.
selamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih persembahan Bapak Ibu semua dan juga tim yang sudah melayani dalam praise and worship kita hari ini. Saudara semua sudah diberkati, amin. Terima kasih juga buat persembahan yang saudara sudah berikan, persembahan persepuluhan, persembahan yang sudah grace giving yang sudah diberikan. Saya percaya semuanya karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati kita dan kita mengucap syukur. Bapak Ibu, perlu disampaikan pada hari Kamis kembali kita akan bersekutu di tempat ini dalam acara ibadah batalion, dan mungkin nanti 1-2 hari saya akan sampaikan rencana untuk pertemuan kaum pria. Saya belum menghubungi kira-kira tempat di mana kita akan adakan, tapi bagi kaum pria kita dalam waktu dekat kita akan adakan men's fellowship lagi di bulan Juni ini. Dan puji Tuhan saudara, kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Hari ini sebelum kita akhiri ibadah kita, saya tergerak untuk berdoa untuk beberapa saudara kita yang saya bersyukur hampir setahun ya, ada saudara Willy dan Randy, khususnya Randy yang ini terakhir ya Randy ya, siap berangkat ke Indramayu ya, bertugas ya. Dia sudah banyak memberikan kontribusi di dalam pelayanan kita bersama-sama. Saya minta nanti boleh maju ke depan, kita berdoa buat Randy ya yang mendapat tugas di Indramayu. Ya kalau Willy tetap di sini kan ya, stay di sini ya, oke. Dan yang kedua kita akan berdoa buat seorang anak dari keluarga Ibu Esther Manalu ya yang berulang tahun hari ini. Kita akan mendoakan anak kecil ini sebenarnya beberapa hari yang lalu. Cuma hari ini Ibu Esther minta untuk kita bersama-sama mendoakan putrinya yang berulang tahun. Yang keberapa ini Ibu Esther? Yang keempat ya. Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Saya undang saudara Randy, kita berdoa dulu buat saudara kita Randy. Boleh maju ke depan Randy? Oke. Beliau banyak juga sudah membantu pelayanan kita di sini ya. Mari kita arahkan tangan kita buat saudara kita berdoa biar dia jadi berkat di pos di Indramayu. Kita percaya anugerah dan kemurahan Tuhan menyertai pelayanan dan pekerjaan dinasnya sebagai anggota TNI di Indramayu. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami berdoa buat saudara kami Tuhan Antonius Randy Tuhan, yang Tuhan boleh kirimkan di tengah-tengah kami untuk beberapa waktu Tuhan, hampir setahun berada bersama-sama dengan keluarga Kristus di tempat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan yang melengkapi dia, memberkati kehidupannya di dalam pelayanan, dalam tugas-tugasnya Tuhan. Sebagai seorang anak Tuhan yang percaya bahwa Yesus hidup di dalam kehidupannya. Dan hari ini biarlah anugerah, kebaikan, kemurahan, otoritas dari Tuhan, pertolongan Tuhan menyertai perjalanan selanjutnya. Dia menjadi berkat dimanapun Tuhan mengutus dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin, amin. Silakan adik kecil kita akan bersama dengan ibunya, boleh maju ke depan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Amin. Kita berdoa ya buat tiup lilin dulu. Tiup lilin dulu deh. Ayo
Ayo sama mami. 1, 2, 3. Mari kita berdoa buat anak kita. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anakmu yang kau kasihi, keluarga ini, keluarga Ibu Esther Manalu dan suaminya Nainggolan Tuhan. Dan saat ini putri mereka Melani Nainggolan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah dan kasih-Mu, boleh berusia 4 tahun pada hari ini. Biarlah keberkatan, kasih karunia Tuhan turun memberkati anak ini Tuhan. Di dalam pertumbuhannya dia boleh selalu melihat ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Berikan Tuhan roh hikmat akal budi seorang anak ini boleh bertumbuh dan bertumbuh terus Tuhan di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kami percaya ada kesehatan kekuatan anak ini bertumbuh menjadi besar dan hidupnya menjadi berkat bagi orang tua, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat ibunya Tuhan, Ibu Esther Manalu. Tuhan berkati kehidupan ibu ini Tuhan dalam mengasuh, mendidik anaknya Tuhan. Beri hikmat, berikan Tuhan kebenaran-kebenaran firman sehingga anak ini boleh bertumbuh dalam takut akan Tuhan bersama dengan orang tuanya Tuhan. Ibu Esther dan suaminya kami berdoa, kami rindu suaminya pada waktunya Tuhan pulihkan dan boleh bersama-sama beribadah Tuhan, mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, sekaligus kita menerima doa berkat bersama-sama pagi hari ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita arahkan kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus yang sudah diberkati Tuhan, terimalah anugerah rahmat dari Bapa Sorgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan penyertaan Roh Kudus, menyertai memberkati kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara yang sudah diberkati, katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.